Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku semuanya, kembali lagi bersama kami di Goata Podcast. Semua ada di sini. Dan kali ini kita kedatangan 2 orang tamu podcast kita yang merupakan kakak adik pengusaha muda yang menjalani bisnis yang saat ini lagi booming di tengah pandemi COVID-19. Bisnis apa? Saksikan selengkapnya di channel YouTube Humas Goa. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke Dengku semua, sekarang kita sudah bersama dengan tamu podcast kita. Ada Deng Indah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Deng Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua orang ini merupakan pengusaha muda yang sekarang lagi menjalani bisnis yang lagi booming di tengah pandemi COVID-19. Iya. Dari Malino Plants ya. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan tentang usaha yang Deng Indah dan Deng Wahyu jalani ini mengenai tanaman hias ya. Bisa dijelaskan awal mulanya Malino Plants ini berdiri seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah tanaman hias Kak, kami sebenarnya akrab dari kecil dengan tanaman hias. Kebetulan orang tua kami, khususnya ibu itu bergelut dengan tanaman hias itu sejak kami masih kecil, terus berlanjut sampai sekarang. Cuman setahun belakangan ini kami ceritanya melanjutkan lah, ya. Bukan melanjutkan sih, tapi mama juga sudah masih aktif sampai sekarang. Kami melanjutkannya cuman di sistem penjualannya secara online. Iya. Jadi lebih kekinian ya, karena melalui online sekarang ya. Iya. Apalagi semenjak pandemi ini, ya semakin ini kami makin giat lagi karena kenapa? Ternyata peminat tanaman hias itu jauh lebih ini semenjak Semakin pandemi meningkat. Jauh lebih banyak iya. ya pengaman. Jadi, Iya. Oke. Tadi Deng Indah menjelaskan bahwa awal mula bisnisnya ini dari orang tua, meneruskan Iya. bisnis orang tua Iya. gitu. Terus bagaimana sampai akhirnya Deng Indah sama Deng Wahyu ini kakak beradik menjalankan bisnis orang tua? Jadi awalnya sebenarnya kita kan kemarin waktu di Malino ibu kan punya kios bunga kemarin, tapi kebetulan ada pembangunan pedestrian jalan. Jadi ada beberapa yang direlokasi ke tempat yang di jalan yang bukan di tempat sebelumnya. Tapi kalau kami sama ibu memilih itu untuk tanamannya kita bawa ke rumah saja. Tapi beberapa karena kebetulan rumah itu jauh dari jalanan yang poros. jalan Iya, poros, jalan jadi agak ini kurang yang ada yang membeli seperti itu. Kurang. Jadi saya sama kakak itu kita berpikir Inisiatif. kalau bagaimana kita coba jual online. Sistem Iya. online ya. Iya. Jadi penjualannya Iya. tidak lagi dilakukan di rumah tapi Iya. secara online Coba gitu. awalnya itu coba dibikin Instagramnya. Iya. Ya, jadi pada waktu September tahun kemarin Iya. sudah mulai dibuat Instagramnya, dan ternyata responnya bagus dari masyarakat. Respon Seperti itu. dari Iya, masyarakat. alhamdulillah. Jadi Malino Plants, jadi ada Instagramnya. Ada. Dengku semuanya catat kiri, ada Instagramnya Iya. @Malino At Plants. Malino Plants. Jadi kalau mau cari tanaman hias di Iya. Malino, Insya Allah. insya Allah Iya. langsung ya. Iya. Kalau misalnya bisnis yang digeluti sekarang ini, bisnis tanaman hias itu, apakah ada keterlibatan dari masyarakat lokal terkait untuk tanamannya itu sendiri, tanaman itu sendiri? Banget Kak, Ya. banget, alhamdulillah. Di Instagram kami juga itu kami cantumkan di situ mitra petani petani tanaman hias di Malino. Kami setidaknya juga membantu mereka yang Tani lokal. iya, petani lokal yang di pelosok-pelosok yang memang belum terjamah sama orang. Iya, kami juga kadang cuma sistem ini juga memesannya tuh lewat telepon. Ada yang juga sudah memakai telepon. Kami minta misalkan ada customer yang minta sesuatu Stok. jenis tanaman yang kebetulan kami tidak punya, kami minta bantuan beberapa petani untuk
menyediakan tanaman, salah satu tanaman itu. Jadi Iya. tanaman yang disediakan di Malino Plants, tanaman hias itu memang murni dari asalnya dari Malino, Malino. sebagai kota bunga ya Iya. Malino. Jadi Sebagian semua besar, bunganya iya. itu Iya. memang dari Malino Iya. Iya, sendiri. sebagian Sebagian besar besar. alhamdulillah. Bagian besar. Iya. Oke. Nah, tadi kan Deng Indah sempat menyebutkan bermitra dengan Iya. para petani. Itu kalau bisa disebutkan gitu, dengan mitranya itu dengan siapa saja dan berapa partnernya gitu. Ini sebut merek enggak nih, Pak? sebut nama enggak ini? Sebut boleh, sebut nama misalnya nama kelompok tani boleh Iya. disebutkan. Sebenarnya bukan kelompok tani sih Kak Uh-uh. ya. Mereka perorangan. Bapak-bapak ibu petani itu ada sekitar berapa ya? Tidak menentu sih Kak. Tidak Kebetulan kalau Tapi hampir semua Kak, hampir semua petani di Malino kami. Dan teman kebanyakan bermitra. juga adalah keluarga. Jadi gitu. ada tante, ya, Tante, Jadi sepertinya nenek. ini memang hobi turun Iya. temurun Iya, ya, seperti turun ada temurun nenek juga keluarga. yang sudah lama Kak Tos sudah lama pelihara tanaman. Iya. Tapi kemudian kan awal-awal pandemi kemarin itu memang antusiasme untuk tamu untuk ke Malino kan menurun. Oh iya, menurun. Jadi sempat kemarin awal pandemi itu penjualan dari para penjual tanaman hias itu menurun Kak. Dari keluarga, dari Iya. teman-teman petani itu mengeluh. Apalagi pas awal-awal Ramadan itu sangat turun sekali. Jadi kemarin kami sudah berusaha untuk bagaimana para petani itu kita bantu dengan cara kita bantu Iya. untuk posting daripada dia punya tanaman. Jadi istilahnya ada wahana bagi mereka untuk memperluas lagi bagaimana tanaman mereka untuk lebih dikenal di Jadi masyarakat. ada medianya Iya. ya, Iya, karena betul. orang tidak bisa ke Malino, Iya, Kak. Iya, betul. bisa kita promosikan lewat Iya, media iya, sosial, betul. Dik, seperti Iya. itu. Iya. Nah, terus dampaknya setelah berlakukan sistem online, penjualan online itu bagaimana di bisnis, Kak? Ya, alhamdulillah sih Kak. Alhamdulillah sekali. Iya. Yang sebelumnya ke galeri juga itu masih minim kurang. Tapi semenjak ada sistem online ini, baik secara online maupun offline, alhamdulillah. Iya, ada saja. Yang tiap pekannya itu alhamdulillah selalu ada yang berkunjung, entah itu dari Makassar, luar kota Makassar, dari luar Goa juga ada, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Kami juga patut bersyukur karena kemarin kita sempat tanaman juga dipesan sama Ibu Bupati Goa. Iya, Ya, secara tidak betul langsung sekali. Kemarin Iya, benar. Nah, itu Ibu kenapa? membantu. Itu kenapa Iya. kami dari tim Guata Podcast itu mengundang Daeng Iya, Indah sama alhamdulillah. Daeng Wahyu Alhamdulillah. dari Iya. Malino Plants ini, Alhamdulillah. karena kita melihat oh ternyata di Goa ini juga ada bisnis tanaman hias dan ternyata bisa lewat online gitu. Iya. Jadi Iya. menjadi hobi yang baru ini. Nah, tadi kan kita sudah bicara soal bisnis, bagaimana awal mulanya membangun Malino Plants ini. Nah, sekarang yang saya mau tahu jenis-jenis tanaman yang disediakan di Malino Plants apa saja, Deng Indah? Kalau di Malino Plants sendiri itu Kak, sejauh ini masih sebatas tanaman lokal, ya asli Malino lah. Tapi belakangan ini karena apa? Karena kami juga kan penjualan secara online, otomatis kami juga banyak melihat plan shop yang ada di entah itu di Sulawesi atau di Jawa. Jadi kami juga mulai sedikit menyeragamkan, menambah lah ceritanya koleksi kami itu dengan tanaman-tanaman yang sebenarnya bukan asli Malino, yang sejenis pilo, yang mereka tuh banyaknya tumbuhnya sebenarnya ada di daerah Jawa. Iya, jenis-jenis kaktus tertentu yang belum ada di Malino, misalnya yang kayak ada di meja ini, yang ini yang warna Ini kaktus, iya, kaktus yang apa warna nih? kuning ini itu belum ada lokal Sulawesi khususnya. Jenis ini tuh kami masih pesan dari Jawa. Ya, Jawa juga katanya menurut mereka belum dibudidayakan di sana. Mereka juga masih belinya dari luar, tapi di ceritanya di Jawa itu di ini apa grafting sih, jadi ditempel ini. Oh, Iya, tempel. jenis kaktus tempel, iya. Yang selebihnya itu ya asli Malino, tanaman-tanaman hiasnya yang ya Ya, asli seperti Malino, jenis apa iya. saja itu? Jenis Calathea, tapi dia itu Calathea lokal iya. Apa sih lagi? Divan Bacia Iya. juga. Itu kalau yang banyak orang bilangnya
lidah mertua. Itu sebenarnya Iya. Bukan lidah mertua sih Kak, ya. Itu nama entah siapa yang buat nama itu, ya. Kalau ID-nya sendiri itu sebenarnya Sansevieria. Sansevieria ya, Iya, jadi nama latinnya Sansevieria, Sansevieria. iya. Karena banyak yang orang-orang awam di sekeliling Iya, kita itu betul. bilangnya, ih bagus ini tanaman lidah apa? Lidah mertua. Lidah mertua gitu kan. Iya. Dan banyak juga yang di pinggir-pinggir Pinggir jalan. jalan, ya Jadi benar. dia Iya. tumbuh liar. Tumbuh liar. Ya. Ya. Termasuk salah satu jenis tanaman yang tahan banting menurut saya. Tahan Kak. banting. Iya, tahan banting. Mau panas, mau hujan. Tidak perlu perawatan. Tidak perlu. Untuk pemula cocok ini. Iya. Jadi sebenarnya tanaman apa yang paling diminati masyarakat saat ini? Kalau yang saat ini sebenarnya belum ada spesifik yang jenis tertentu Kak sih sebenarnya. Masyarakat masih sebatas ini karena apa? Tanaman apapun lagi hit ceritanya. Tapi ada beberapa jenis itu yang iya mungkin hits, cuman karena mungkin masih terbatas, untuk kalangan tertentu masih ini. Ya, jadi mereka ya cukup beli tanaman-tanaman lokal yang penting mungkin menurut mereka saya punya tanaman gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi cuman iseng-iseng lihat yang lagi tren jadi Iya. ikut-ikutan Iya, jadi gitu. iya. Ikut-ikutan. Belum secara khusus cari saya mau ini dong jenis tanaman ini. Ya, tapi ada yang sudah kenal dengan tanaman, sudah ngerti. Iya, mereka cari jenis tertentu yang kalau di Malino Plant sendiri ya itu jenis masih terbatas. Kalau di Malino Iya. Plant sendiri yang jadi favorit atau idolanya para konsumen gitu apa? Ya, kebetulan kalau terakhir ini kan kami alhamdulillah Kak, kami punya ada beberapa stok tanaman pilo jenis monstera. Monstera ya, Iya. yang paling laris sekarang itu Iya, monstera yang ya. lagi hits itu Iya. kayaknya bukan cuma di Malino Plants deh yang orang lagi cari itu, semua plant shop kayaknya Monstera. lagi iya. Jadi kita melihat sekarang ini Deng Wahyu ya, perkembangannya tanaman-tanaman menjadi hobi baru di tengah pandemi. Jadi Iya. juga menjadi bisnis baru tentunya. Iya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tren masyarakat ini, melihat animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap tanaman-tanaman hias itu? Kenapa seperti itu? Kalau kami sendiri dari Malino Plants kan setelah pandemi memang meningkat, sangat meningkat. Kalau dari kami melihat itu pengaruhnya karena mungkin orang itu dibatasi untuk tinggal di rumah, untuk mengurangi aktivitas di luar. Jadi karena bosan mungkin akhirnya buka-buka HP, buka-buka Instagram, lihat ada tanaman, akhirnya mungkin ada ketertarikan gitu jadi tanaman. Jadi ada hobi baru Ada ya, hobi mengisi baru. kekosongan. Iya. Untuk stay at home Iya, sambil berkebun. sambil bercocok tanam. Iya, bercocok tanam, Iya, betul sekali. seperti itu. Nah, kalau dari segi harga sendiri, jenis tanaman yang harganya mungkin cukup tinggi atau gitu, apa tuh jenis tanamannya? Ya, yang Harga-harganya? Iya. Yang tanaman terakhir yang saya sebutkan Kak, Monstera ya? monstera. Iya. Itu- Mm-mm. Monstera juga kan itu ada beberapa jenis ya Kak. Iya. Yang sampai sekarang itu ya monstera tapi yang jenis variegata. Yang warnanya itu belang hijau putih. Iya. Itu sampai sekarang lagi tren itu buatin meme yang monstera disandingkan dengan Louis Vuitton Louis Vuitton. merek Louis itu. Iya, Harganya sampai kisaran saking berapa itu? mahalnya itu. Kalau Monfar sendiri Kak, saya saja belum sanggup kayaknya beli. Masih lumayan Kak. Tapi yang terakhir itu yang lagi ini juga mungkin karena monstera terbilangnya mahal dan orang-orang maunya yang mirip lah atau yang sejenis. KW ya, kalau istilahnya Iya. itu barang KW gitu. KW, ya. Bukan KW juga sih sebenarnya yang ini, cuman dia jenis monstera yang kebetulan yang ada di atas meja. Oh, yang ini Iya. ya. Dia ini ID-nya monstera adansoni. Iya, dia juga bentuknya lubang tapi daun kecil. Nah, sekarang itu ada dia juga sudah ada jenis variegatanya. Variegata yang kuning putih itu yang harganya
sampai 20-an juta Kak, ada. 20-an juta Iya, ada. seharga sepeda motor itu ya. Iya. Saya Lumayan. wow, amazed. Ternyata orang yang mengira tanaman itu murah, ternyata juga Iya. ada tanaman yang harganya cukup Iya, mahal ya. fantastik. Nah, kalau tanaman yang langka itu jenis apa? Tanaman langka. Tanaman hias yang cukup sulit didapatkan gitu. Apa yang sekarang? Kalau saya mau bilang sih Kak, sekarang semua jenis tanaman sudah mulai langka kalau di Malino. Kenapa Terus saya? kalau di Iya, Malino sendiri sudah beberapa tanaman itu sudah yang langka. tersisa-sisa yang bibit kecil-kecil. Jadi biasa kalau ada orang yang cari tanam tertentu, jadi kita tanyakan yang ada itu sisa bibitnya Bu, begini dia. Ya enggak apa-apa, karena memang dari beberapa bulan terakhir memang gencar sekali di Malino. Terus dari orang-orang yang datang sendiri untuk membeli, para pedagang-pedagang dari luar juga Kak, yang datang dari beberapa daerah juga datang belinya di Malino, terus dijual di daerahnya. Jadi stok-stok tanaman kita Iya. juga biasa keteteran dari stoknya sendiri seperti itu. Jadi kita selalu pasti beritahu bahwa yang ada itu sisa bibitnya Kak, seperti ini. Tapi dia tetap laris walaupun Tetap laris itu masih ya. kecil. Dan ini Iya. ternyata menjadi berkah sendiri buat Malino Iya. Plants. Alhamdulillah, Nah, iya. omsetnya sendiri untuk bisnis ini itu boleh tahu kah? Boleh dapat bocoran? Alhamdulillah sih Kak, iya. Gimana ya sebut? Omset Jadi- dalam sebulan mungkin dengan Iya, adanya tren ini. Ya, alhamdulillah yang sebelumnya masih ratusan, ini sudah alhamdulillah lebih di atas Alhamdulillah. sedikit. Iya. Jadi ternyata di balik pandemi juga ada berkah ya. Iya, alhamdulillah. Buat Iya, Alhamdulillah. Malino Plants. Iya. Dan itu apakah ada kenaikan harga dari sebelum pandemi dengan di saat pandemi? Kita kembali lagi di hukum jual beli, di mana banyak permintaan pasti harga akan naik Kak. Jadi kalau apalagi kalau stoknya sudah kurang, otomatis harga naik. Jadi beberapa memang jenis-jenis tanaman yang dulunya masih dapat sekitar 15 sampai 20 ribu, sekarang bisa sampai 40 50 ribu untuk jenis-jenis beberapa jenis tertentu, karena dilihat dari banyaknya peminat sama memang stoknya sudah kurang. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa yang tersisa itu sisa yang kecil-kecil, bibitan-bibitan. Yang bibit-bibit ya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin dari Daeng tak berdua ini bisa berbagi tips dengan Daeng Goata ini. Berbagi tips bagaimana untuk memelihara tanaman dengan baik. Karena mengingat sekarang bercocok tanam itu sudah menjadi hobi baru di tengah Iya, pandemi. betul. Bisa mungkin dari Daeng Indah? Kalau saya secara pribadi sih memelihara atau merawat tanaman itu pakai hati. Selalu pakai hati. Kenapa? Mau tanaman itu mahal atau murah, kalau kita ini lihatnya pakai hati, dia mahal saja menurut saya. Jadi kalau untuk pemula menurut saya ada mungkin ketakutan sendiri kalau misalnya saya mau tanaman tapi takut atau gimana cara merawatnya. Pilih atau bertanya sebelum membeli sama tempat kita membeli, untuk pemula itu cocoknya apa. Jadi setelah membeli itu tidak hanya cuman dipajang, taruh pajang terus jadi pajangan seumur hidup. Itu syukur-syukur kalau ya seumur hidup. Kalau cuman seminggu atau 1-2 hari bertahannya. Jadi kalau saran saya lebih baik bertanya dulu sebelum kita memilih satu jenis tanaman gitu. Ya, dan selalu rawat sekecil apapun itu tanaman pakai hati. Ya. Jadi merawat tanaman seperti kita merawat diri kita Iya, sendiri betul, ya. 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 Punya kalau yang plan-plan mom sekarang itu kayak merawat anaknya sendiri lah. Iya betul, Iya. merawat anak sendiri. Iya. Nah, Iya. mungkin ada tambahan dari Daeng Wahyu? Iya, untuk Daeng Goata
podcast yang sekarang mungkin juga sudah mulai ada minat untuk untuk pelihara tanaman. Kalau dari kami menurut sih yang pertama tuh kita harus suka dulu sama tanamannya. Nggak apa-apa kita mungkin ikut tren karena sekarang memang lagi tren tanaman, karena kalau menurut kalian selama tren itu positif, kenapa tidak? Tapi kita juga harus tahu bahwa ini adalah makhluk hidup yang kita mau pelihara. Jadi paling tidak kita harus memang ada luangkan waktu untuk menyiram, untuk paling tidak bersihkan misalnya ada rumput-rumput yang ada tumbuh di potnya, paling tidak seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu bahwa kita tujuannya membeli tanaman itu untuk apa, terus kita harus bisa bertanggung jawab dengan tanaman yang kita beli. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali waktunya dan telah Iya, berbagi iya, bersama sama-sama. kami di Iya, Goata sama-sama, Podcast. Sama-sama. Semoga bisnis tanaman hiasnya tidak hanya di tengah pandemi, akan Amin, berlangsung amin. seterusnya. Amin ya rabbal Ya, alamin. dan semoga bersama keluarga tetap sehat dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelumnya saya mau bagikan cindera mata dulu dari Goata Podcast. Masker, karena kita sekarang harus wajib menggunakan Ya, masker. wajib, Ya, wajib, Masker. wajib, wajib. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah bagi-bagi masker. Sekarang kan jauh-jauh nih dari Malino tadi kan datang ke sini. Kita makan dulu ya. Ada cemilan Alhamdulillah. Bambolini Alhamdulillah. dan pizza dari Dapur Dendis. Oke. Ada pizza, black pizza juga. Nah, Ya, ini dari Dapur Dendis, dari Palangga. Dapur Dendis, Kak. Iya. Oh, iya. Jadi kalau mau pesan juga di Dapur Iya, Dendis iya, ya. Oke, terima kasih. Kita tutup sama-sama Goata Podcast kita ya. 1, 2, 3, close. Oke. 1, 2, 3, close.